Kecelakaan ini membuat dia lumpuh dan suaminya kawin lari. Tak disangka kejadian berikutnya, ternyata hidup berumah tangga pasti ada pasang surutnya. Konflik-konflik ringan pun tidak bisa dihindari. Tapi gimana jadinya, jika konflik tersebut muncul karena perselingkuhan? Tentu hal tersebut sangat dihindari semua pasangan. Karena tidak sedikit kisah rumah tangga orang menjadi berantakan. Bahkan berakhir dengan perceraian gara-gara perselingkuhan. Seperti yang dialami wanita ini yang ditinggal suami usai mengalami kecelakaan tragis. Berikut kisah selengkapnya dikutip dari eberita.org. Suami saya dan saya adalah orang pedesaan. Kami tidak berpendidikan tinggi, dan saya kenal dan menikah dengan suamiku melalui mak comblang. Saat itu, suamiku memberi kesan bahwa ada karakter yang sangat lucu. Selain itu, dapat memberikan kenyamanan yang sangat kuat ketika itu. Suamiku adalah keluarga orang tua tunggal. Di usia 8 tahun, ibunya meninggal karena kanker. Meski keluarganya tidak kaya, tapi ayahnya sangat bagi kepadaku, memperlakukan saya seperti putrinya. Belakangan, suamiku dan Lee, tetangga dari desa kami pergi keluar kota untuk berbisnis. Padahal, sang ayah dan saya sangat menentangnya untuk pergi, karena semenjak kami menikah kami belum pernah berpisah, dan ayahnya beranggapan kami masih berkecukupan, tidak perlu sampai kerja keluar kota. Namun, suamiku mengatakan ingin memperbaiki lingkungan hidup di rumah, dan mau menyediakan masa depan untuk anak kami. Akhirnya, saya setuju. 6 bulan kemudian, kami mendapat kabar baik dari tetangga desa, mengatakan bahwa suami saya mendapat penghasilan yang cukup banyak, sudah siap untuk kembali ke desa. Bisa mendapat penghasilan memang bagus. Tapi sebenarnya saya hanya berharap suamiku bisa aman-aman saja. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Kami menjual toko kelontong kami, dan kemudian membuka sebuah restoran kecil di sekitar desa tempat kami tinggal, juga membeli sebuah truk kecil. Bisnis kami semakin meningkat. Meski kami harus bekerja keras, tapi karena sebuah kebersamaan, kami bahkan tidak merasakan capek atau apapun. Tetapi sayang sekali, hidup bahagia seperti itu tidak bertahan lama. Suatu malam, suami saya dan saya pulang ke rumah. Hanya karena menabrak lampu jalan yang rusak, truk mobil kehilangan kontrol dan menabrak palang. Waktu itu saya tidak merasakan kesakitan apa-apa dan kemudian pingsan. Setelah sadar, saya terbaring di tempat tidur. Suamiku hanya mengalami trauma dan luka di kulit, tapi saya, bagian bawah tubuh saya lumpuh karena pecahnya tulang belakang dan tidak bisa bergerak. Meski dokter mengatakan ada harapan untuk sembuh, tapi peluangnya sangat kecil, saya harus memakai kursi roda. Saya menangis putus asa, dan memiliki kemauan bunuh diri. Ayah mertua dan suamiku terus-terusan menghibur dan memberi semangat, sambil berkata, "Kami tidak bakal meninggal kamu sendiri, kami bakal terus menemani kamu sampai kapanpun." Kemudian saya diperbolehkan pulang. Ayah mertua dan suamiku secara bergilir merawat saya, setiap hari mengajak aku ngobrol. Seiringnya waktu 3 bulan kemudian berlalu. Suatu hari ayah mertua marah sambil membawa sepucuk surat dan berkata, "Suamimu meninggalkan surat. Ia sudah jatuh cinta dengan seorang janda yang tinggal di sebelah desa. Karena kamu lumpuh ia merasa terganggu, maka mereka berdua kawin lari." Saya terpukul dengan berita ini, saya tidak bisa tidur selama beberapa hari, bahkan makan saja gak selera. Namun, sang ayah mertua tetap setia menemaniku dan menjagaku, dan memberi semangat, berkata, "Nak, hidup itu memang susah. Tapi ingat tidak bakal ada tantangan yang tidak bisa dilewati, kamu harus percaya diri." Saya tersentak dan menangis. Setelah suamiku pergi, aku dan ayah kembali ke pedesaan. Ketika itu,
Gosip tersebut sudah tersebar di mana-mana. Namun, sang ayah tidak keberatan, tetap hati-hati menjagaku. Selain menjual sayuran di pasar, ia juga menabung uang untuk biaya kehidupan saya. 3 tahun kemudian, karena ayah mertua merawat saya dengan hati-hati, akhirnya saya bisa berdiri dan berjalan. Sekarang, saya membuat kerajinan tangan dan menjual ke pasar. Berkat ayah mertua, saya dapat bangkit kembali memulai hidup baruku.